Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga bisa berkumpul dalam acara rutin untuk setiap hari Senin, ya, rapat koordinasi internal. Yang saya hormati Korwil 1 dan 2 Bapak Cahari dengan Pak Suwali. Yang saya hormati Bapak Ketua TOT RHL Mangrove Bapak Musa Mustafa dan teman-teman ASN Satpol Hutanan Indramayu. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan mencoba menyampaikan laporan hasil survei dan pengumpulan data calon lokasi kegiatan RHL Hutan Mangrove tahun 2025 yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025. Pada kesempatan ini ada beberapa hal yang perlu disampaikan, bahwa kegiatan survei dan pengumpulan data calon lokasi kegiatan RHL Mangrove tahun 2025 untuk tim saya dengan Bapak Ujang Suryana bersama dengan analis Bapak Mulyadi dan Bapak Gani itu mengadakan kegiatan survei lokasi di KTH Tegur Indah di Blok Tegur, Desa Baban Ilir, Kecamatan Pasekan, Kabupaten Indramayu. Pada survei dan pendataan kali ini, kami mencoba menyampaikan beberapa isian atau format yang diisi oleh kelompok tani, yaitu berupa data administrasi seperti di sini. Untuk lokasi kegiatan itu di Blok Payang, Desa Baban Ilir, Kecamatan Pasekan, Kabupaten Indramayu, dengan target luasan 10 hektar, status lokasi di tanah timbul. Kemudian daerah aliran sungai masuk dalam daerah aliran sungai Cimanuk, yaitu Cimanuk Hilir. Adapun pelaksanaan di lokasi, kami melakukan pengukuran lokasi menggunakan perahu. Untuk perjalanan sendiri dari lokasi kelompok tani menuju ke lokasi calon RHL Mangrove kurang lebih 1 jam sekali jalan, sehingga untuk pulang pergi dibutuhkan waktu 2 jam. Nah, hal ini kemarin juga menjadi bahan diskusi terkait dengan bahan untuk kegiatan tersebut, karena di ininya kemungkinan dibutuhkan juga biaya transportasi gitu. Sehingga apakah biaya transportasi itu nantinya masuk ke dalam harga bibit atau di luar untuk anggaran karena jauhnya lokasi. Kemudian yang kedua, kami juga melakukan pengamatan di lapangan berupa pengamatan pasang surut air laut, di mana kedalaman air laut pada saat pasang diperkirakan berapa senti, kemudian di saat surut berapa senti. Kebetulan kemarin kami melakukan kegiatan pada saat pasang air sedang surut, Pak. Sedang surut dengan ketinggian air sekitar 10 cm. Berdasarkan informasi yang kami peroleh dari nelayan yang juga anggota kelompok, bahwasanya pada saat pasang lokasi tersebut diperkirakan ketinggian air pada saat pasang itu sekitar 50 cm. Adapun jenis tanah yang ada di lokasi berdasarkan hasil pengamatan dan hasil kita survei itu lumpur berpasir. Jadi ada sebagian yang lebih banyak pasir, tapi sebagian lagi lumpur gitu.
Tetapi lumpur itu lumpur berpasir bercampur gitu. Kemudian hal itu sangat cocok untuk jenis tanaman Rhizopora. Dalam ini ada 2 jenis yang biasanya kita lakukan penanaman, yaitu Rhizopora mucronata dan Rhizopora stylosa, atau biasa nama daerahnya bako-bako. Kemudian untuk vegetasi yang dominan yang sudah ada di lokasi kegiatan itu jenis Rhizopora sp, dan itu juga merupakan kegiatan RHL pada tahun sebelumnya, baik yang bersumber dari APBN, APBD maupun dari BUMN atau CSR Pertamina. Berdasarkan hasil pengukuran kemarin diperoleh luas potensi diperkirakan 15 hektar, namun hasil pengukuran yang kita lakukan itu sesuai dengan target, yaitu 10 hektar, sehingga masih terdapat potensi 5 hektar apabila di kemudian hari ada kegiatan lain yang bisa dilaksanakan di sana. Mungkin itu gambar yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Mas Gigi atas penjelasannya terkait kegiatan pengukuran calon lokasi referensi mangrove yang telah dilakukan kemarin ya. Sedikit masukan aja mungkin Mas Gigi ya terkait yang di lokasi Babean Ilir. Sama seperti yang tadi ke Mas Kusnan, mungkin vegetasinya kita matangkan untuk jenisnya karena akan di-input di Rantek untuk lokasi tersebut. Apakah mereka fix di Rhizopora? Kemungkinan sih di Rhizopora ya, Mas ya kelihatannya ya. Kemarin Kelihatannya ke situ ya. Ya udah nggak apa-apa, nggak masalah sih itu. Nanti tinggal polanya paling di itu kan nanti tetap swakelola, kita persiapkan persemaiannya. Nah, tapi secara sistem sistem peng-SPJ-nya dia pengadaan seolah-olah gitu. Nanti mangga diatur aja seperti apa. Nah, itu nanti kalau kedepannya kita siapkan untuk seandainya ada data-data penunjang yang dibutuhkan di Rantek, nanti kita siapkan muncul aja ya. Siap. Yang utama untuk besok sih hanya talisit sama itu aja, mau risalah aja mungkin. Mungkin itu aja sedikit tambahan dari saya, Mas Gigi. Mangga nanti kita lanjut aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Musa atas masukannya. Dan mungkin nanti kami siap untuk melanjutkan apa yang direncanakan untuk kegiatan lanjutannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah dan terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Nah, terima kasih saya sampaikan kepada Bapak semua yang berkenan hadir. Saya akan menyampaikan materi penyuluhan ya, berupa leaflet yang terkait dengan kegiatan yang akan kita laksanakan nanti, yaitu kaitannya dengan teknik agroforestry. Maksud saya ke sini yaitu tadi menyampaikan leaflet atau materi untuk bisa dipelajari bersama. Tujuannya kalau petani mengetahui teknik itu, setelah tahu kemudian mau untuk melaksanakan dan mampu karena memang merasa sudah bisa diinikan, harapannya bisa meningkatkan tadi produktivitas lahan yang ada yang selama ini mungkin hanya satu jenis, itu bisa kita polakan agroforestry ini bisa menjadi beberapa jenis komoditas gitu. Sehingga nanti harapannya bukan hanya dari sisi satu jenis tadi orang misalkan yang diusahakan, tapi juga ada jenis lain yang bisa menopang dan menambah penghasilan. Jadi di dalam leaflet ini ada beberapa hal yang perlu disampaikan terkait materi leaflet itu, yaitu teknik agroforestry. Pada dasarnya teknik agroforestry ini adalah mengefektivitaskan jenis-jenis tanaman dalam satu lahan dengan mempertimbangkan kebutuhan cahaya atau sinar matahari. Sebenarnya agroforestry ini ada juga istilahnya wanatani.
agroforestry adalah kegiatan atau pola budidaya yang mengkombinasikan atau memadukan antara jenis kegiatan kehutanan dengan jenis-jenis kegiatan lain seperti pertanian, kemudian perikanan juga bisa, kemudian peternakan. Yang pertama agrosilvicultur, yang keduanya silvopastur, kemudian yang ketiga adalah agrosilvopastur. Istilah yang sering muncul itu silvofisery dan kegiatan apikultur. Kan begini Pak, kalau kita lihat di daerah khususnya di kelompok kita ya Pak ya, Ya, kalau melihat kondisi tanah kita, menurut Bapak nih cocoknya perpaduan antara tanaman kehutanan yang kedua juga kita tidak ada koran dan juga tidak ada pakan nih Ya. sedikit. Mungkin gini, secara ininya kita kan tahu ya, mungkin bapak-bapak juga yang udah terbiasa budidaya porang. Porang ini cocoknya di bawah tegakan daun. Cari yang simbiosis mutualisme gitu loh, saling menguntungkan, yang cocok gitu. Kalau potensi saya yakin ada kita, cuman pengarahan dari segi manajemen kami juga masih belum tertata dengan baik. Minta bimbingan dari Bapak juga, apalagi kalau kita lihat potensi ada, cuman belum terarah saja. Kita bareng-bareng, hayo apa yang menjadi kendala kita selesaikan bersama gitu, kita musyawarahkan yang gitu ya, kita komunikasikan kan gitu. Semua udah sepakat, ya kita laksanakan kan gitu. 1-2 tahun depan lah udah terrealisasi kan, udah full air itu. Tuh, kan. Harapannya istilahnya kalau sudah kita bangun dari sekarang, kalau udah bagus, mau kita kembangkan apapun, Ya. sepertinya bisa. Simpulkan aja ya. Ya bahwasanya gini, secara ininya setelah saya ini kan berarti semua kan sebenarnya udah tahu lah kaitannya dengan kegiatan ini. Secara ininya sudah melakukan juga kan gitu ya. Sudah melakukan, sudah tahu kan gitu ya. Dan harapan kedepannya setelah tahu, Jadi tahu. mau terus mampu Melaksanakan. mampu melaksanakan kan gitu ya, sehingga perubahan itu bisa inilah bisa terwujud apa yang menjadi tujuan dibentuknya kelompok orang sejahtera ini kan gitu ya. Nah mungkin jadi secara sisi perencanaannya ke depan mau usaha apa lagi nih? Ternak. Peternakan, Perikanan. perikanan. Nah dari peternakan dan perikanan ini mungkin nanti yang bisa kita ini kan bisa kita padukan di satu lahan yang sama dengan kehutanan gitu ya. Ya mungkin itu Ya karena kita lihat lahan kan strategis juga. siap. Ya mungkin pertemuan kali ini cukup ya. Tadi udah bisa ini kan, kurang lebihnya mohon maaf ya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Ini pertemuan siang hari ini saya cukupkan sekian. Dari topik aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Salam. Alhamdulillah. Nuwun sewu niki. Iya, Anu, saya panen nggih. iya alhamdulillah nih, Pak. Usahanya berkembang. Alhamdulillah. Nggih, ngapunten e. Niki kula mriki dalam rangka pembinaan nggih. Nggih. Kami terkait kali peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor P89 tahun 2018 tentang pedoman kelompok tani hutan. Nggih. Sing anu napa teng lebete terkait kali pembinaan kelompok tani. Intinya pembinaan kelompok tani niku Hutan nggih. nggih, kelompok tani hutan niku kedah dibina dalam artian kaitannya kali peningkatan kapasitas, kemudian niku napa selajenge kaitannya kali wonten tiga aspek sing kedah dibina. Yang pertama kaitannya kali kelola kelembagaan, setelah saya kelola kawasan atau wilayah, terus kelola usaha. Nah ditambah malih kaitannya kali pemasaran produk, kali peningkatan kapasitas. Nggih. Nah niku mesti
Maksud kula mriki niku Mas. Nggih. Nggih, sarang-sarang Nggih kesuwun niki ana napa Pak? Dibimbing, dibina nggih. untuk kelompok apa ada bisa berkembang lebih baik ngeten nggih. Nggih, nggih. Nah niki terkait kali kelompok Desa Wisata Jatisula Makmur. Nggih. Seniki gadah napa usahane teng Budidaya jamur. jamur nggih. Niki kelarasan sabu panen nggih. Sapane. Nggih. Panene saben dinten pinten kilo? Saniki estimasi 50 sampai 60 Kilo per hari. Per hari. Oh nggih. Nggih lumayan nggih. Alhamdulillah lumayan. Nggih. Seniki perkembangannya sampun pinten kumbung? Niki saniki wonten 3, setunggal kali 3 terus pinten ngerintisnya teng mriku wonten setunggal Pak. Oh nggih, sekawan Di ya. sekawan ya, Oh, sekawan. Nggih. Nah, gini ku terkait kali kelembagaan niku kelompok kedah di napa? Istilah Tribuna kaitannya administrasi, kaitannya buku tamu, terus buku inventaris barang, buku kasing, ngoten kedah diumlaken, terus termasuk buku-buku rapat, buku-buku administrasi sanese kedah di napa? Tertib administrasi. Nggih, ditertibaken lah, belajar mulai ditertibaken, termasuk kalian rapat-rapat rutin anggota, pertemuan rutin anggota itu tadi kemarin Rapat ya bari rapat nih. nggih kumpul diskusi nggih Diskusi. terkait kali usaha nggih. Nah terus memang niku terkait kalian nopo wilayah ini kan berarti jenengan pinten lokasi wilayah karena seterusnya nggih kedahe wonten kaitane rehabilitasi nggih kedah nggada wilayah. Ngoten. Anu nggih sumbangsi kelompok kangge pelestarian lingkungan. Nggih, niku kedah di anu ugi lah kedah di bina. Nah menawi kaitane kali usaha pun jelas Nggih. mriki usahane kaitane kali budidaya jamur nggih. Nah dados niki kantun dikembangaken usahane ngoten. Nggih. Artine pilih saged napa istilahnya mboten namung teng mriki Stuck mawon nggih. nggih mungkin mangke kaitane kali budidaya kemudian manu seterusnya mangke kaitane kali napa pemasaran pilih wonten kendala kan ngoten nggih. Nah seterusnya kaitane pasar Pasar masalah. malah Betul. kirang, Pak. oh kirang produknya Kirang berarti produknya. nggih. Berarti napa istilahnya kendalane pasar mboten dados kendala. Boten malah Nggih, kirang. malah Ada- kirang produk. nggih, pengen Berarti wonten ngembangke. potensi kangge mengembangkan, Nggih. dan mengembangkan lebih anu. Tapi sing anune kan niki napa niku, Pak? Kontinu nih lho, menawi teng nggih, pasar kan pelestarian produk. Jadi umpamane Wonten mawon lah istilahnya nggih. nggih, Kedah wonten mawon produk. mawon, Sampun ngantos kosong. song. Makanya pasar akhirnya kelangan kelangan produk Kelangan ngoten nggih. produk. Nggih. PR paling susah teng jamur ya. Niku Kontinu nih nggih pelestarian pelestarian produk. niku. Niku memang kedah dijaga mulane mungkin kedah dibina kaitannya kali pengembangan. Nggih. Nggih. Artinya mengembangaken jumlah kumbung, jumlah Nggih. petanine, anggotane kedah nambah berarti. Nggih. Nah, diusahakan seluruh sedaya anggota niku aktif Aktif nggih. kaitannya kali budidaya niki kan ngoten nggih. Menawi kendala sanesih Menawi anu kali anu bahan baku, Pak. Oh, bahan baku nggih. Bahan baku menawi kangge nutrisi pendukung kan kados napa dedeg niku kan nggih. saged diantisipasi saniki kangge polar Nggih. gandum malah hasilnya lebih Oh, bagus. nggih, nggih. Cuman bahan baku niki serbukan angel niki Nggih, diatasi nggih, kali, laras, no. laras. Nggih. Memang kaitannya kali khususnya Kabupaten Indramayu kan niku nggih. Nggih. Kangge petani jamur, kelangkaan bahan baku Bahan serbuk terkait kali memang jumlah
industri pengolahan kayu sing wonten teng Indramayu niku kan memang kirang nggih, Kirang. boten sekathah kabupaten sanes. Termasuk di produksi kayune nggih. Kirang kan ngoten nggih. Ditambah saingan pemanfaatan limbah Oh, kathah. nggih, nggih memang. PLTU terus napa? Nggih seniki sing memanfaataken limbah serbuk gergaji niku PLTU nggih mangke. Terus Furniture nih nggih. pabrik semen nggih. Oh, pabrik semen. Nggih kangge pengolahan nggih wonten kangge niku juga terus nggih sing napa industri home industri sanes nggih wonten nggih. Nggih akhirnya berdampak teng petani jamur nggih. Nggih informasi nih teng Jawa khususnya sampai Purwokerto Nggih. pundi-pundi nggih. Anu kendala petani saniki teng bahan baku. Teng bahan baku nggih. Oh, Purwokerto niku kathah sing gulung tikar gara-gara nggih. bahan bahan baku bakune susah. Oh, nggih. Nah menawi anu solusine apa kan wingi napa istilahnya ini wonten permasalahan. Nggih. Mungkin sharing-sharing nggih. Solusine terus pundi? Sebenarnya wonten niku paling nggih anu napa damel serbu ki Mbak Damel serbu ngangge ki, Mbak. grassroots niku. Oh nggih. Niku nggih wonten sih niku dari harga yang balik malih kan anu budget nggih yang Oh diperlukan. nggih. Nggih. Alat sederhana niku paling murah 9 juta niku Pak. Nggih. 9 sampai 10 niku cuman nggih kapasitas alit sih. Nggih. Cuman sebenarnya kan apa Bang Indramayu niki kan wonten asosiasi. Oh nggih. Terus selain kelompok mungkin kan kangge kelompok-kelompok yang lain di wilayah Indramayu kan sangat membutuhkan ya. Anjir. Nah, nuwun sewu menawi ngoten, misalkan niki solusi nggih. Artinya solusi kalian sebenarnya kan permasalahan buat namung bahan baku kan wonten permasalahan nggih. Anu mungkin teng sanese kan nggih sami nggih, artinya wonten kendala kan ngoten. Nggih. Nah, wonten asosiasi. Nah, wonten boten niki solusi misalkan damel koperasi ngoten supados maksudnya ngeten kaitane bahan baku koperasi, pemasaran mangke teng koperasi, kebutuhan anggota kan saged terpenuhi ngoten nggih. Oh, nggih. Nggih, terus makanya kan koperasi niku istilahnya membawai napa kerjasama kali seluruh petani jamur niki. Nah, kaitane bahan baku, kaitane kali sarana produksi, terus pemasaran mangke koperasi sing memanage ngoten sing ngelola terus mangke sarang-sarang saged di napa istilahnya terpenuhi ngoten segala kendalane kan ngoten. Ipun wonten sih Pak anu napa wacana Nggih. koperasi cuman kan kendala malih ini kan petani jamur kan tersebar Nggih. terus benten koordinasi ini kan kedah napa nggih ekstra Nggih. kados pemasaran ini kan menawi pemasaran sih mboten wonten masalah. Nggih. Rata-rata petani niku Nggih, wonten nggih. pun wonten ya Mbak, cuman waktu-waktu tertentu menawi jamur booming ini kan Nggih. estimasi 3 hari dumugi 1 minggu kan oke. Nggih. Di saat apa jamur melimpah niku. Embe niku Susahan. cuman rata-rata sih kosong. Terkait bahan baku nggih niki, makanya wau ngendikan niki mboten permasalahan ini mboten teng kelompok niki mawon. Nggih. Rata-rata sami teng kelompok sejen petani-petani anu nggih. Sanes nggih sami. Menawi niki wonten nyuwun tulung perhatian saking dinas, saking pemerintah. Oh nggih. Ini ku disupport pengadaan niku sing kapasitas luwih ageng. Nggih. Kangge bisa nyukupi kebutuhan bahan baku kangge rencang-rencang. Nggih. Matur nuwun sangat niki informasinipun. Mangke saged kula sampaiaken niki dados napa istilah permasalahan terus solusi nggih wau pun wonten. Kali niku Mas tunggal melih Pak niku napa? Yen dampaknya menawi musim udan itu niki lho. Nggih. Kangge napa sterilisasi kan sing ngangge bahan kayu bakar. Nggih. Kan susah teles. Nggih. Nah niki kan wood pellet niku. Oh, nggih. Terus pemanfaatan limbah. Nggih. Niku saged napa diolah, dimanfaatkan malih kangge bahan baku sterilisasi. Oh nggih. Nggih dados intine
wonten permasalahan tapi wonten sing- potensi juga. nggih, tapi Nggih. wonten potensi kangge anu. Nggih. Permasalahan pertama kaitannya kali serbuk, Oh, kangge bahan baku, simping kali kangge bahan bakar nggih. nggih. Nah niku solusine setunggal kangge kelas boot. Sud, Ping kali pun damel but put pelet, pelet. ya. Kali kompore Kali kangge kompore. nganu limbah, Nggih. mangke tidak saged dados bahan bakar. Bahan baku. Ngoten bahan baku. Nggih. Limbah. Ngoten Limbah sementawis. terus. Nggih. Matur nuwun niki. Nggih. Masakanipun. Ampun kapok-kapok tuh. Nggih, insyaallah. Bosen-bosen nggih. Nggih, Iya. matur nuwun, matur nuwun. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap tercurah dan terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita harapkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini saya mencoba menyampaikan terkait dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, di mana dalam definisinya setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun. Nah, dalam hal ini terkait dengan kegiatan kita, kegiatan di kehutanan, terutama di TOT yang saya ampu, yaitu TOT Perhutanan Sosial, ada beberapa hal yang mungkin terdapat potensi kaitannya kejadian tindak pidana korupsi ini, sehingga perlu saya sampaikan kepada teman-teman semua bahwasanya kita sebagai ASN dituntut untuk menjaga integritas kita dan juga integritas instansi kita, karena kita membawa nama baik diri kita dan juga instansi kita, sehingga diharapkan kita selalu menghindari kegiatan-kegiatan yang terkait dengan tindak pidana korupsi itu sendiri. Adapun sebagai gambaran bahwa tindak pidana korupsi tadi sudah diinginkan bahwa kolusi dan nepotisme itu juga bagian dari itu. Nah, untuk sebagai gambaran di TOT Perhutanan Sosial sendiri, potensinya itu biasanya terkait dengan kegiatan penyiapan lahan, di mana dalam kegiatan itu petani mengajukan permohonan atau usulan untuk mendapatkan izin pengelolaan perhutanan sosial. Nah, itu biasanya yang terjadi karena mereka akan mendapatkan sesuatu hak berupa pengelolaan lahan yang cukup lama, yaitu selama 35 tahun, sehingga biasanya untuk mendapatkan itu mereka akan berusaha semaksimal mungkin dengan pengorbanan yang sebesar-besarnya. Kasarnya mereka akan berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan itu, sehingga mereka dengan berbagai macam cara pasti agar mereka mendapatkan haknya atau hak pengelolaan dari tanah tersebut. Harapannya di tim TOT Perhutanan Sosial ini untuk bisa menghindari hal-hal yang terkait dengan penyuapan, kemudian gratifikasi atau hadiah dalam hal pengusulan atau pengurusan izin pengelolaan perhutanan sosial yang dilakukan oleh masyarakat.
Karena kita sendiri di Dinas Kehutanan maupun di cabang Dinas Kehutanan wilayah 9 kita telah bersama-sama menandatangani zona integritas dan juga fakta integritas, sehingga hal itu harus kita jaga demi nama baik kita secara pribadi dan juga nama baik instansi yang kita cintai ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, dengan harapan marilah kita bersama-sama menjaga integritas kita dalam bekerja, sehingga kita akan menjadi selamat juga, selamat untuk diri kita dan juga instansi kita. Nama baik instansi kita yang harus tetap kita jaga dan kita junjung tinggi. Demikian yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.